Nah, ini kita malam ini bahas soal security ya. Ini kita coba bicarakan beberapa halaman dari lecture notes. Sisanya diskusi yang lebih lengkap dan lebih matematis ada di Garcia. Ini Garcia waktu mulai dia menunjukkan berbagai jenis ancaman terhadap security ya. Jadi ancaman terhadap security bukan cuman sekedar oh datanya bisa ketahuan orang lain ya, passwording atau apa, tapi ancaman tuh macam-macam ya. Yang paling sederhana ini kalau ada komunikasi lalu ada orang yang nguping gitu ya, terus dia replay. Ya. Kalau komunikasi itu misalnya transfer uang aja, terus dia replay, transfer lagi 10 kali gitu misalnya, itu kan jadi berbahaya ya. Dan di zaman wireless ini apa data itu bertebarannya di udara ya, dan semua orang yang bisa mengakses ke udara itu dan paham enkripsi datanya ya, kerahasiaan datanya, terus bisa melakukan sesuatu ya, itu yang membuat jadi lebih berbahaya ya. Dan yang klasik juga yang pernah diuji di salah satu skripsi di teknik elektro PH adalah ini kunci mobil ya, karena kunci mobil itu wireless. Terus kalau kita pakai software defined radio yang punya kemampuan transmisi data ya, bukan cuma receive, dia receive, dia nangkep, dia save, lalu dia transmit, dia replay gitu ya. Tahu-tahu bisa kebuka pintunya ya. Terutama yang polos banget mobil-mobil keluaran lama ya, karena apa key-nya itu eh, walaupun mungkin ada enkripsi, tapi di replay gitu aja kena gitu ya. Artinya nggak mungkin 10 tahun yang lalu mobil itu nggak membayangkan bahwa ada software defined radio yang cukup murah, cukup handy, gampang diprogram ya, dan bisa melakukan attack replay yang semacam itu dengan cepat gitu ya. Nah, jadi ini basically ancaman yang di zaman modern jadi lebih mudah dilakukan ya. Dan bahkan mobil-mobil modern juga tidak tidak aman begitu saja ya dari serangan yang semacam itu karena mobil yang modern taktiknya supaya menang terhadap replay attack ya biasanya pakai rolling key. Rolling key itu artinya eh, kalau dia habis buka pintu ya, key-nya itu bukan cuma satu kemungkinan, melainkan kalau ada 8 bit memorinya, key yang mana yang dipakai dia bisa 256 kemungkinan gitu ya. Jadi habis key pertama dipakai, dia rolling ke key kedua. Terus key kedua dipakai, dia rolling ke key ketiga. Jadi kalau orang replay nggak bisa kena. Ya, karena dia kan replay key yang udah dipakai gitu ya. Nah, tapi kalau artinya kalau orang dengernya cukup lama ya, sehingga dia bisa denger keseluruhan kombinasi key yang ada ya. Terus dia replay aja semua gitu ya. Nanti ada yang kena tuh. Gitu ya. Jadi tetap apa nggak terlampau aman begitu saja gitu ya. Karena apa mekanisme yang dipakai itu tidak sangat kuat juga gitu ya. Jadi even replay attack yang kelihatannya simple ini bisa juga agak merepotkan ya di dalam konteks-konteks tertentu ya. Lalu attack yang lain misalnya adalah klien imposter. Ya, jadi saya sebagai klien akses ke server, saya mengaku punya IP address yang berbeda ya, yang seharusnya saya nggak boleh akses ke server itu gitu misalnya. Ini klien imposter ya. Terus kalau yang lebih brute force ya, yang lebih brutal gitu aja, ini attacker ini yang tadi ada videonya itu yang disebut denial of service ya, di attack gitu aja, karena server kan sifatnya melayani ini ya permintaan. Ya lalu kalau dia dibom gitu ya, misalnya ya kasih permintaan banyak banget ya, dia bisa bisa collapse gitu ya, karena mesinnya terlalu sibuk nggak sanggup ya. Ini sebenarnya di network yang normal aja bisa terjadi pada kondisi yang tertentu kolaps networknya ya. Misalnya kalau di apa terjadi bencana misalnya ya. Padahal eh, misalnya jaringan HP kita ya, jaringan telepon kita itu pada kondisi normal dia nggak apa-apa ya. Tapi kan misalnya blocking probability-nya didesain ya untuk 1%, untuk jumlah panggilan tertentu yang bisa muncul yang normal. Nggak semua orang nelfon tiba-tiba sejakarta sekaligus gitu kan. Tapi misalnya ada bencana ya, gempa gede di Jakarta gitu ya. Nah, itu pasti semua orang berusaha nelfon sekaligus. Pasti jaringan telekomunikasi itu operator seluler kolaps. Ya itu sering terjadi ya di tengah bencana itu jaringan komunikasi itu akan kolaps gitu aja. Ya, terus
misalnya juga ada pertandingan besar, ada crowd yang besar gitu ya. BTS yang biasanya meladeni di daerah itu tiba-tiba nggak cukup karena either ada demo atau ada pesta olahraga besar ya. Kalau nggak ada kapasitas lebih yang diberikan ke daerah itu, terus bisa kolaps tuh ya. Dan ada skripsi juga udah lama sekali ya bertonton yang lalu waktu SMS itu masih ngetren ya menjadi apa? Belum ada WA. Jadi rata-rata orang kalau ngeteks pakai HP itu pakainya SMS. Itu ada mahasiswa yang ngecek kalau di hari raya misalnya berapa banyak SMS yang nggak nyampe ya. Terus dia pakai software ngebom SMS ke udara ya sekaligus gitu ya. 100 SMS sekaligus gitu misalnya berapa banyak yang nggak nyampe gitu ya. Itu tiba-tiba di hari raya misalnya lebih banyak tuh. Lalu operator seluler yang satu berbeda ya ininya kinerjanya dibanding operator seluler yang lain ya. Jadi ada yang jaringannya lebih lebih payah kapasitasnya ya, lebih tipis gitu ya. Ada jaringan yang lebih bagus ya karena lebih reliable gitu ya. Nah, masalahnya adalah kan kita bayar SMS, kita transmit, kita rasa itu harusnya sampai. Tapi begitu orang di sana nggak terima, kita nggak bisa apa-apa karena nggak nggak bisa dibuktikan bahwa layanan yang kita beli itu nggak nyampe, padahal hilang di udara gitu misalnya ya. Terus apa yang terjadi kalau gitu? Siapa yang ganti rugi? Nggak ada. Pokoknya hilang gitu aja, gitu ya. Dan itu terpengaruh traffic ya hal-hal semacam itu. Jadi attack yang paling brutal ya dan paling simpel ini denial of service ini nih. Dan melakukan kerusakan yang semacam itu gampang ya, ngebom itu gampang ya. Jadi ini agak mengesalkan dan kalau nggak ada perlindungan terhadap ini satu jaringan di kampus bisa kolaps gitu aja gitu ya karena misalnya salah satu komputer yang nyala kena hijack dari situ jalanin program terus ngebom ke server-server penting di kampus gitu ya ya udah kolaps jaringan kita gitu ya. Sehingga memang perlu ada perlindungan khusus sih buat buat jaringannya. Terus yang D ini soal server imposter. Ini kebalikannya dari klien imposter ya. Jadi klien merasa dia akses ke Facebook ya. Padahal misalnya itu websitenya mirip Facebook, namanya bukan Facebook gitu ya. Terus orang kalau salah ketik nyampe ke dia gitu ya misalnya ya. Atau kalaupun ngetiknya benar tapi di redirect ya. Eh, Mungkin domain name service-nya ditipu gitu ya. IP address-nya diarahkan ke IP address yang lain ya. Terus tinggal jalanin ini ya server gadungan gitu ya. Nah, nanti orang kalau nulis password ya direkam itu semua gitu ya terus jadi bisa diakses misalnya akunnya gitu ya. Bayangkan kalau itu bukan Facebook ya tapi misalnya akun bank gitu misalnya ya. Wah itu tiba-tiba jadi sangat berbahaya ya ini server imposter ini juga bisa sangat berbahaya gitu ya. Ya atau yang paling sederhana kalau sekarang penipuan adalah orang di apa kirimin SMS ya atau WA terus bilang bahwa itu tipuan-tipuan yang sering beredar misalnya adalah ada yang berusaha mengakses akun Anda atau melakukan pembayaran ini, silakan masuk ke akun Anda untuk mengkonfirmasi atau apa, terus masuk terus dikasih linknya ke tempat lain ya, terus orang nggak sadar gitu ya. Nah, yang kayak kayak gitu itu dengan mudah ya nanti ada yang jadi korban gitu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang link security yang paling lemah itu di manusianya sih. Karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu ya karena digoda atau diarahkan yang tertentu terus kita nggak punya pertahanannya gitu ya, gampang ketipu gitu ya. Dan juga well known ya persoalan mendasar di jaringan misalnya di jaringan kampus ya adalah orang pakai password yang buruk. Ya misalnya pakai nama diulang ya atau pakai 123 gitu ya. Kalau yang sama buruknya 1234566 gitu ya. Atau pakai kata-kata ya tanggal lahir gitu ya. Pakai kata-kata yang ada di kamus yang gampang di-attack gitu ya. Nah, terus nggak ada angka, nggak ada tanda baca. Jadi kalau password itu pendek, ya misalnya eh, katakanlah kalau password itu cuman angka doang ya, terus cuman ada 6 digit begitu ya, kan berarti tinggal 10 pangkat 6. Ya itu 1 juta ya.
kalau mesin itu disuruh melakukan brute force attack ya, nyobain 1 juta kemungkinan, terus mesinnya cepet ya, itu bisa di crack dengan waktu yang cukup singkat gitu ya. Jadi kalau mekanisme password kita itu pakai brute force attack itu dengan cepat bisa kena ya, berarti nggak secure gitu ya. Nah, kalau kita pakai tanda baca, angka dan lain sebagainya kan memperluas ini ya, memperluas kemungkinan keyboard itu ya. Makanya passwording kadang-kadang ada tempat-tempat yang dipaksa ya, harus ada angkanya, harus ada tanda bacanya gitu misalnya ya. Nah, tapi itu semua ya kadang-kadang kalau user kan masalahnya adalah kita pengen ingat ya password kita ya. Terus walaupun ada angkanya, walaupun ada tandanya, kita tetap pakai istilahnya Joe password ya. Joe itu kalau namanya Joe, passwordnya Joe juga gitu ya. Jadi kalau dia misalnya dipaksa punya angka, nanti dia Joe 123 gitu misalnya. Jadi apa tetap buruk sebenarnya passwordnya. Kadang-kadang sistem itu walaupun memaksa, tapi orangnya tetap buat yang jelek gitu ya. Sehingga membina komunitas ya supaya bikin password yang cukup panjang dan cukup baik ya. Terus rata-rata orang melakukan itu nggak terlalu mudah ya. Nah, masalahnya adalah begitu ada account yang kena hack gitu ya. Terus orang bisa mulai masuk ke sistemnya terus lihat itu membahayakan semua orang lain yang ada di sistemnya gitu. Ya jadi apa eh, cukup sulit ya membina komunitas supaya ada keamanan itu. Nah, makanya di di kampus ya biasanya kan sekarang kalau mau masuk ke account email atau apa juga ada OTP-nya ya. Itu satu layer derajat keamanan lagi sih supaya nggak terlalu gampang ya masuk orang diverifikasi lagi ke gadget ya. Kalau memang bukan dia ya dia tetap nggak bisa masuk juga gitu ya. Jadi ada 2 lapis pengamannya ya. Bukan cuma password doang di ujung yang kalau buruk langsung kena gitu ya. Nah, terus ada attack yang lebih sophisticated ya. Ini 2 arah, bukan cuman klien imposter dan server imposter ya, tapi nyelipin mesin di tengah, man in the middle ya. Terhadap klien dia berlaku seperti server, terhadap server dia berlaku seperti klien ya. Terus semua data-data yang lewat di tengah itu dia tahu semua ya. Jadi ini yang seperti ini sophisticated ya, karena kalau dilakukan baik klien maupun server bisa nggak aware ya bahwa ada attack yang semacam itu ya. Ini butuh butuh skill ya untuk melakukannya. Kalau yang brute force attack ini asal asal collapse gitu aja ini jauh lebih gampang ya, dan ini jauh lebih brutal gitu ya. Karena maunya merusak sih. Kalau yang ini mau mau nyolong nggak ketahuan gitu ya. Jadi lebih sulit begitu ya yang ini. Nah, tapi berarti aspeknya serangan ya atau security itu macam-macam tuh. Ya, dan kita bukan cuma bertahan terhadap satu jenis tapi banyak jenis ini ya, sehingga persoalan security jadi cukup kompleks juga zaman sekarang gitu ya. Nah, jadi kalau untuk membicarakan aspek security paling tidak ada 4 area ini ya yang istilahnya dibicarakan dengan melihat berbagai kemungkinan attack itu ya. Jadi ada persoalan privacy atau confidentiality ya. Ini yang paling umum ya, kita memahaminya biasanya informasi itu nggak bisa dibaca oleh pihak lain ya. Dan ini juga cukup standar ya kalau bapak-bapak kerja di perusahaan ya, terus ada data-data internal perusahaan yang nggak boleh bocor keluar ya. Terus waktu kerja bapak-bapak menandatangani NDA ya, non disclosure agreement, nggak boleh membocorkan rahasia perusahaan gitu ya. Terus kerjanya dari rumah WFH gitu misalnya ya, eh, itu ada security tertentu yang masuk lewat VPN tertentu gitu misalnya ya, dikasih pintunya sehingga ada enkripsi tertentu yang bisa jalan, terus data-data semua, bahkan kalau email sekalipun ya misalnya deliver kerjaan terus di email harus dienkrip ya supaya email itu kan polos ya, kalau dibaca lewat-lewat di kabel itu polos semua tuh teksnya ya. Dan file itu juga gitu, kalau nggak dienkrip nanti orang yang punya apa akses ke jaringannya bisa baca ya. Jadi begitu dienkrip langsung ada aspek privacy confidentiality ini yang muncul ya. Lalu persoalan lain adalah integrity. Integrity ini bukan soal kerahasiaan ya, tapi soal bahwa kalau ada data yang lewat di tengah, saya harus yakin data itu nggak berubah.
gitu ya. Kalau orang transfer uang terus jumlah uangnya dirubah di tengah jalan ya, misalnya pakai man in the middle attack atau apa, itu juga berbahaya gitu ya. Jadi kita perlu memastikan bahwa data itu nggak berubah ya. Dan data itu nggak berubah tuh gimana caranya ya? Caranya itu biasanya dikasih data redundant. Ya, jadi permainan teknik dasarnya ya mirip kayak channel coding ya. Kalau channel coding itu data dikasih data redundant untuk bisa ngecek kalau data itu ada yang berubah karena noise, dia jadi bisa tahu itu ada error. Ya, jadi bisa error detection atau error correction gitu ya. Kalau errornya nggak terlalu parah, dia bisa ngitung secara matematik untuk berusaha correction ke data yang distance-nya paling dekat gitu ya, yang probabilitasnya paling besar. Nah, teknik kayak gitu ya, bahwa kita bisa nge-sense sesuatu itu berubah ya, bisa dipakai untuk jaga integrity. Jadi basically dikasih data redundant yang panjang ya, sehingga kalau dihitung secara matematika antara field data sama field uh, checksum-nya itu istilahnya ya biasanya, itu harus cocok, harus secara matematika kalau dioperasikan karena checksumnya dihasilkan dari datanya itu. Ya begitu di apa di receiver dihitung checksumnya nggak cocok, berarti di tengah jalan ada yang berubah. Ya jadi aspeknya mirip dengan berusaha error correction, error detection, tapi ini untuk lihat bahwa datanya memang tidak diubah dengan sengaja oleh pihak yang lain gitu ya. Jadi lebih keras sedikit daripada error correction. Karena kalau error correctionnya, oh error, oh terus saya nggak sanggup betulin, tinggal minta transmitternya untuk kirim lagi. Ya, karena kan ada automatic repeat request yang biasa itu ya, kalau errornya kebanyakan di tengah jalan. Tapi kalau ini, kalau integritas datanya nggak bisa dipastikan gitu ya, basically jaringan itu nggak secure. Ya, dan nggak boleh dilakukan operasi apapun gitu ya. Jadi ini lebih keras biasanya, eh, apa checksumnya itu. Ya. Nah, lalu ada aspek ini yang disebut authentication ya. Ini seperti tadi ya, ada serangan untuk imposter ya. Berarti walaupun data itu nggak diapa-apain ya, walaupun ada enkripsi, tapi kalau saya bisa menyamar menjadi klien atau menyamar menjadi server, ini jadi berbahaya ya. Jadi authentication itu aspeknya adalah memastikan bahwa mesin itu benar adalah seperti yang dia klaim gitu ya. Jadi ada aspek ini juga. Lalu yang terakhir ini non-repudiation ya. Mungkin ini yang lebih tidak lazim dipahami dibanding yang lain ya. Tapi non-repudiation ini adalah eh, misalnya terjadi kalau orang tuh ngirim, dia nggak bisa menyangkal lagi bahwa dia telah mengirim pesan tertentu ya. Misalnya kalau eh, apa orang ngirim berita perintah tertentu ya, transfer uang gitu ya. Terus nanti belakangan dia bilang enggak kok, saya nggak kirim ya, apa permintaan yang itu orang lain gitu ya. Nah, kalau ada apa mekanisme ini ya, non repudiation, itu dia nggak bisa menyangkal kalau memang dia benar yang kirim. Jadi ada semacam signature-nya gitu ya, bahwa itu memang dia gitu misalnya ya. Nah, tapi harus ada mekanisme tertentu yang apa disediakan di sistem untuk bisa melakukan yang non repudiation ini gitu ya. Nah, jadi aspek keamanan itu bukan cuma sekedar privacy, confidentiality ya, tapi ada tiga yang lain yang juga penting: integrity, authentication, dan non-repudiation. Nah, terkait soal confidentiality ya, menyembunyikan teks itu istilah yang umum ya, eh, adalah kriptografi. Ya, jadi dan kriptografi itu melibatkan informasi asli yang disebut plain text ya, yang belum dienkripsi. Ya, lalu begitu kena mekanisme enkripsi, itu disebutnya ciphertext. Ya, jadi kalau di zaman Perang Dunia Kedua misalnya, kalau Bapak-bapak nonton film ya, itu waktu mengirim pesan misalnya tentara Jerman itu ya pakai mesin tik tertentu yang disebut Enigma, yang ngacak teksnya itu ya supaya pesannya itu nggak bisa dibaca lawan. Terus kalau mau baca lagi harus pakai mesin tik itu juga gitu misalnya. Nah itu mathematician yang paling jago dari Oxford itu kerjanya berusaha nge-crack enigma itu ya, dan berhasil ya.
Salah satunya ada yang difilmkan itu ya, yang ada gangguan mental matematisiannya itu John Nash ya. Itu berhasil nge-crack itu. Dan kalau apa, kapal selam Jerman tuh ketahuan posisinya ya. Kapal selam itu agak sulit bergerak ya karena kan di bawah air dan lain sebagainya. Terus orang-orangnya yang di dalam kapal selam kayak di dalam penjara di bawah air gitu ya. Jadi kalau dibom karena ketahuan lokasinya, ya dia sasaran empuk gitu ya. Tapi berarti kerahasiaan itu yang jadi penting ya. Dan itu apa, metode enkripsinya Jerman tuh ditakuti waktu Perang Dunia Kedua itu karena tiba-tiba kapal selamnya bisa muncul melakukan serangan mendadak yang tidak diketahui gitu ya. Tapi begitu enkripsinya bisa ditembus, terus salah satunya sebab Jerman kalah perang mungkin itu juga gitu ya. Nah, jadi secara umum zaman dulu yang disembunyikan ini ya huruf-huruf ya, tapi zaman sekarang ya data digital ya yang apa menjadi plain text terus kena enkripsi jadi ciphertext ya. Lalu di receiver biasanya mekanismenya disebutnya decryption ya. Eh, Lalu metode encrypt decryptnya disebutnya cipher gitu ya. Ada beberapa metode biasanya yang menjadi standar gitu ya. Nah, algoritma yang paling sederhana kalau huruf ya hurufnya diganti ya. Kalau kita punya kamus misal huruf A selalu diganti huruf P gitu ya. Huruf B selalu diganti huruf S gitu misalnya. Terus kita main substitution cipher ini ya kita punya enkripsi tertentu gitu ya. Tapi kalau kamusnya ketahuan nih atau pola itu kebaca ya misalnya ya kok huruf S itu sering muncul jangan-jangan itu huruf hidup ya jangan-jangan itu A gitu ya misalnya ya dan kalau ketebak gitu ya langsung polanya kebongkar gitu ya jadi metode-metode enkripsi zaman sekarang nggak mainin teknik-teknik yang kayak gitu yang terlalu gampang dibongkar ya maininnya matematika ya secara umum nanti kalau kita lihat ya beberapa yang detil ya metode enkripsi ya. Secara umum metode enkripsi itu melakukan operasi matematika dengan bilangan prima yang panjang. Karena bilangan prima itu kan sulit dicari faktornya ya. Artinya kalau dia mau dibagi dengan faktor tertentu, bilangan prima faktornya cuman satu dan bilangan itu sendiri gitu ya. Terus saking panjangnya kalau melakukan operasi pembagian jadi sulit ya. Terus habis itu bukan cuman pakai bilangan prima panjang, tapi bilangan prima panjang itu dipangkatkan dengan sesuatu juga bilangan prima yang panjang juga ya. Terus dibagi biasanya dengan bilangan prima yang panjang juga sehingga bersisa angka tertentu. Ya kalau kalau apa sisa angkanya yang kita jadikan penting ya pakai operasi modulo gitu ya. Itu jadi sulit dikembalikan karena kita tahu sisa angkanya kita tetap nggak bisa balik tahu angka yang dioperasikan gitu. Ya, jadi dengan memainkan operasi-operasi matematika yang kayak gitu ya, eh, keamanan itu diharapkan terjaga karena kalaupun kita tahu metode melakukan operasi matematikanya, pakai brute force attack tetap sulit ya karena kalau kalau bitnya panjang ya, misalnya dengan kemampuan komputer zaman sekarang, kalau kita mau coba semua kemungkinan, katakanlah makan 100 tahun gitu misalnya ya. Jadi dengan demikian relatif tetap aman. Atau kalau kita mau nge-crack, kita terpaksa punya komputer yang sangat mahal gitu ya. Jadi nggak worth it untuk ngebongkar ininya kecuali mau melakukan attack yang benar-benar mahal harganya dan apa secara impact signifikan gitu misalnya ya. Orang biasa kayak kita nggak mau ya melakukan itu karena terlalu mahal gitu misalnya. Jadi keamanan itu dijaganya kayak gitu sebenarnya dengan operasi-operasi matematika ya kalau zaman sekarang ya. Nah, secara umum metode kriptografi itu ya ada dua yang jadi populer ya, yang disebut dengan secret key kriptografi ya. Ini key kriptografinya itu disebut juga symmetric key kriptografi karena key yang dipakai untuk encrypt dan decrypt itu sama ya. Tapi ada yang asymmetric kriptografi ya, disebut juga public key kriptografi ya. Ini metodenya lebih rumit, di attack-nya lebih susah dan punya keuntungan ya karena operasi matematikanya didesainnya sedemikian rupa
sehingga salah satu key itu boleh diketahui umum. Ya, jadi eh, untuk melakukan enkripsi dan dekripsi itu pakai dua key. Ya, ada key yang eh, apa public, ada key yang secret. Ya, sehingga misalnya saya kerja untuk perusahaan tertentu. Terus saya mau kirim data saya ke perusahaan itu ya. Eh, Lalu saya tinggal lihat di websitenya dia, oh public key-nya dia untuk mengencrypt data apa. Jadi dia dia pampang aja, semua orang boleh tahu public key-nya. Nah, terus saya ambil public key-nya, saya encrypt data saya kirim. Ya. Nah, begitu saya encrypt, bukanya hanya harus bisa dengan beberapa secret key tertentu. Dan di perusahaan itu ada orang yang punya. Gitu ya. Jadi cara beroperasinya itu asimetrik. Key-nya yang buat encrypt sama yang buat buka itu beda. Ya, jadi eh, yang satu boleh dipampang di publik nggak apa-apa gitu ya. Yang ini tuh lebih lebih rumit ya, yang public key atau yang asimetrik lebih aman, ngitungnya lebih susah. eh, tapi ada kegunaan-kegunaan yang lebih khusus ya dibanding yang secret key atau yang simetrik gitu ya. Jadi secara tradisional yang banyak tuh yang secret key sih, yang simetrik ya. Nah, yang secret kriptografi itu gimana cara berfungsinya ya? Ini notasi-notasi matematika yang dipakai oleh Garcia itu seperti ini ya. C ini ciphertext ya, lalu E eh, subscript K ini adalah enkripsi dengan key K ya. Ini jadi operasi matematika dikenakan kepada P. P-nya itu plain text-nya, informasi dasarnya ya. Dikenakan fungsi enkripsi ini jadinya ciphertext. Lalu ciphertext-nya ini yang dikirim lewat transmisi ya. Lalu di receiver yang terjadi adalah terjadi proses dekripsi dengan key yang sama karena kan ini simetrik ya kriptografinya. Jadi pakai encryptnya pakai K, dekriptnya pakai K juga ya. Lalu begitu ciphertext ya di dekripsi pakai D subscript K, maka keluar P-nya lagi. Ya, sehingga P itu adalah eh, ini di awal di encrypt dulu, lalu di receiver di decrypt lagi pakai key yang sama, terus keluar P lagi, gitu ya. Secara operasi matematika jadinya seperti itu. Nah, jadi keamanan dari secret key kriptografi itu ya adalah key-nya ini. Ya, key-nya ini harus nggak gampang ditebak dan nggak gampang di-crack ya. Artinya cukup panjang juga. Ya, jadi walaupun pasangan plain text sama ciphertext-nya bisa sangat banyak, eh, kalau sistemnya itu bisa mencegah orang nebak key-nya, berarti dia dia cukup aman ya. Sehingga jumlah kemungkinan key itu harus sangat besar ya. Karena kalau orang brute force aja cobain semua kemungkinan jadi sangat lama gitu misalnya ya. Nah, yang sangat standar ya, yang biasa dipakai orang yang disebut ini data encryption standard, ini DES gitu ya. Nah, tapi DES ini termasuk yang cukup kuno ya, sehingga zaman sekarang DES yang standar itu dianggapnya udah terlalu pendek key-nya. Jadi ada DES yang lebih baru, yang key-nya itu lebih panjang ya. Jadi kalau DES ini karena komputer kan tambah cepet ya. Terus kalau komputer yang cepet yang zaman sekarang dibanding 10 tahun yang lalu dia nyobain brute force attack-nya lebih cepet juga ya. Kemungkinan yang dicoba gitu ya, sehingga dash yang standar ini udah dianggap tidak aman lagi zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau public key kriptografi ini yang asimetrik ya, tadi key-nya berbeda ya, sehingga gambarannya seperti ini. Plain text di encrypt pakai key satu kalau di enkripsi, kalau di receiver di decryptnya pakai key yang lain, key 2 gitu ya, sehingga secara matematika plain text itu dihasilkan dari eh, ini ya enkripsi key satu terhadap P, lalu di decrypt pakai key 2 dapatnya P juga. Nah, tapi karena sifat matematikanya diatur sedemikian ya, eh, public key kriptografi ini bisa dipakai dengan key-nya terbalik gitu ya. Jadi plain text ini
Ya kalau kita kenakan metode dekripsinya dulu pakai key 2, lalu di encrypt pakai key yang pertama, itu menghasilkan plain text juga, gitu ya. Nah, yang ini bisa untuk menyediakan integrity begitu, karena setelah dilakukan DK2 dan EK1, hasilnya kalau tetap P gitu ya, kita jadi yakin bahwa data itu nggak berubah, nggak ditempering di tengah jalan gitu ya. Jadi karena sifatnya asimetrik, bisa ada kegunaan-kegunaan yang lain ya, karena proses enkripsi dan dekripsinya itu bisa bisa dibalik begitu ya. Nah, public key cryptography ini yang asimetrik ini, penciptanya Diffie Hellman ya, tahun 1975. eh, Syarat supaya sistem yang demikian itu bisa jalan dengan baik adalah bahwa kita tidak dapat menemukan private key K2 ya dari public key K1. Karena K1-nya boleh diketahui umum. Jadi walaupun orang tuh tahu K1-nya, dapetin K2-nya tetap susah gitu ya, sehingga mendecrypt pakai K2 itu praktis nggak bisa kalau memang nggak tahu dari awal ya. Terus jadi operasi matematikanya dibuat supaya algoritmanya itu sangat menyulitkan untuk tahu K2 dari K1. Ya, secara umum K1-nya kecil, K2-nya sangat besar gitu ya, supaya susah nebak K2-nya. Ya, lalu sistem public key yang sangat terkenal yang sekarang dipakai sebagai sesuatu yang standar juga disebutnya RSA nih, karena penemunya namanya singkatannya jadi nama key-nya ya, Rivers, Shamir, dan Adelman. Ya, jadi kriptografinya metodenya disebutnya RSA. Jadi yang standar itu DES sama RSA sih kalau ngomong kriptografi begitu ya. Walaupun DES yang mula-mula itu sekarang dianggap udah nggak terlalu aman lagi juga. Ya. Nah, mungkin sampai situ dulu kali. Ada pertanyaan nggak soal konsep-konsep kriptografinya atau soal konsep security-nya? Ini termasuk chapter yang nggak terlalu mudah dicerna ya kalau baca Garcia langsung. Karena di beberapa bagian dia berusaha dive in ke matematikanya ya. Eh, di kuliah ini kita nggak menuntut bisa melakukan itu ya, apa, perhitungan DES atau RSA-nya. Basically itu otomatis dilakukan oleh mesin sih ya. Tapi yang berusaha dilakukan adalah paling nggak memahami ya, prinsipnya seperti apa dan konsep-konsep security apa yang penting dan beredar gitu, supaya kalau kita ngomong soal attack terhadap jaringan dan lain sebagainya, dengan yang lebih ahli, paling tidak kita paham ya apa yang dihadapi gitu. Nah, ini di bagian bawah ya. Nanti sebelum ke atas lagi saya tunjukkan ada sedikit pembahasan dari soal DES itu tadi ya. Jadi ini gambar 1123 ya. Sebenarnya DES itu berfungsinya gimana sih? Ini yang simetrik itu ya. Nah, yang terjadi adalah sistem DES itu memainkan iterasi ya. Jadi ini kalau kita lihat sistemnya ya, ini ada plain text-nya setiap 64 bit ya, masuk di permutasi ya, diacak-acak, dikocok gitu ya. Lalu ada key-nya, key yang dash yang mula-mula itu 56 bit. Nah, makanya kita paham juga lah 56 ini zaman sekarang dianggap terlalu pendek ya, 56 bit itu ya. Karena sih mesin yang cukup cepat buat nebak 56 bit bisa bisa cepet juga ya. Apalagi kalau satu mesin nggak cukup ya, saya suruh aja 20 mesin paralel gitu ya, ngitung barengan gitu ya. Zaman sekarang problem-problem kayak gitu bisa ya dengan paralel computing yang resource-nya gede gitu ya, mecahin 56 bit ini agak terlalu enteng gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ini tuh di zaman awalnya udah ribet ya. Jadi 56 bit key ini ya, ini setiap iterasi dia generate apa, key tersendiri ya, 16 kali. Jadi ini ada, setiap kali dia generate ada 48 bit key pertama, lalu 48 bit key kedua, sampai 48 bit key ke-16 ya.
Lalu setiap kali iterasi ini dienkripsi nih setiap kali. Jadi 16 kali diaduk ya dengan key yang di generate 16 kali juga, diiterasi 16 kali. Terus sebelum mulai dikocok, setelah selesai dikocok lagi, terus ini ada permutasi lagi sehingga di ujungnya menghasilkan ciphertextnya 64 bit. Jadi ini udah ruwet ya, kayak masuk ke mesin cuci, dicuci berkali-kali ya, pakai key yang di generate berkali-kali juga, 16 kali ya, tepatnya gitu ya. Eh, Lalu di ujung ini menghasilkan ciphertext yang kalau mau dipecahin harus masuk ke dalam proses ini lagi ya. Dan dan harus tahu ya nebak key awalnya apa. Ya kalau ini nggak ketebak, ini semua langsung langsung kacau hitungannya di setiap kali iterasinya gitu ya. Jadi yang Dash itu gitu tuh pola pikirnya ya, dan apa, matematikanya itu memainkan proses-proses pembagian dengan bilangan prima panjang yang diambil sisanya dan seterusnya gitu ya. Nah, karena Dash itu yang 56 bit itu dianggap zaman sekarang udah terlalu lemah ya, nggak begitu kuat lagi. Sebagai standar yang dianggap masih cukup kuat adalah triple dash ya. Nah, triple dash ini make dua buah key. Ya jadi kalau tadinya key-nya 56 bit gitu aja ya, cuman ada eh, 2 pangkat 56 kemungkinan ya. Sekarang jadi 2 kali lipat ya, karena panjangnya 2 kali lipat. Ya, dan kalau kita ingat kan kemungkinannya bukan jadi 2 kali lipat ya, karena jadi 2 pangkat 112 gitu ya. Itu tiba-tiba komputer-komputer zaman sekarang nggak kuat lagi ngitungnya. Ya, jadi caranya menjaga keamanan sebenarnya memperpanjang key sih. Itu dasarnya enkripsi ya. Nah, tapi kita mau supaya triple dash itu backward compatible. Ya, kalau misalnya ada sistem yang lama yang masih mainin dash, masih jalan gitu ya, sehingga proses enkripsinya dash ya adalah ciphertextnya itu di encrypt pakai key pertama, terus di decrypt pakai key kedua, terus di encrypt lagi pakai key yang pertama lagi. Jadi 3 kali ini untuk dapetin ciphertextnya. Makanya namanya triple dash. Tapi pakai 2 key, key 1 dan key 2, sehingga panjang total key-nya itu 2 kali lipat gitu ya. Lalu proses dekripsinya di receiver, di decryptnya pakai key 1 ya, karena ini buat mencerminkannya ini encrypt pakai key 1, decrypt pakai key 1, terus encrypt lagi pakai key 2, terus decrypt lagi pakai key 1, akan dapetin plain text-nya lagi gitu ya. Nah, kalau pada kenyataannya sistem itu cuma punya 1 key saja karena dia dash tipe lama gitu ya, maka kalaupun dilakukan triple kayak gini, terus key-nya sama ya, maka berarti ini encrypt pakai key 1, terus di decrypt pakai key 1 lagi, balik lagi ke P, terus di encrypt pakai key 1 lagi, ini sama kayak dash biasa aja. Dan proses enkripsinya juga walaupun dilakukan 3 kali, tapi kan diselang-seling ya, decrypt, terus encrypt lagi, terus decrypt lagi, sehingga efeknya sama kayak dash yang lama. Jadi backward compatible-nya dijaga dengan cara demikian tuh. Sehingga kalau mesin baru bisa jalanin triple dash ya dia main triple dash dengan 2 key yang berbeda. Kalau dia cuma bisa tipe dash yang lama ya dia mainin cara encrypt sama decryptnya sama, nggak usah berubah, cuman key-nya dipasangnya sama terus aja gitu ya. Nah, kalau sistem yang RSA itu ya, itu luar biasa complicated ya. Jadi di bagian bawah ini saya copy paste dari eh, penjelasannya Garcia ya terhadap RSA itu. Tapi kalau Bapak-Bapak mau lihat orang lain berusaha menjelaskan itu ya, lihat film yang saya sediain di Learn itu sih ya, yang ada mathematician itu berusaha menjelaskan RSA caranya gimana gitu ya. Nah, tapi paling tidak ya dari penjelasan Garcia yang singkat ya, kita lihat triknya itu tadi ya. Bagaimana menghitung public sama private keys itu ya adalah dengan cara punya 2 angka prima besar, P sama Q. Ya, lalu yang perkaliannya sama dengan N ya. Jadi angka yang sangat besar, angka prima kalau dikaliin jadi N. Ya, lalu plain text itu
harus direpresentasikan dengan angka yang lebih kecil dari n ini. N ini angka yang panjang yang dihasilkan dari dua kali perkalian dua bilangan prima yang sangat panjang. Ya. Jadi n itu basically secara praktek katanya ya sekian ratus bit lah. Ya bayangin kalau tadi dash itu cuma 56 bit dash tradisional ya. Terus dash yang triple dash 112. Ini beberapa ratus ya. Jadi jauh lebih keras ini enkripsinya daripada yang dash gitu ya. Lalu ini baru pilihan-pilihan angka-angka awal ya. Terus harus cari angka E yang relatively prime ya. Jadi terhadap P-1 dikali Q-1 dia relatif prima terhadap perkalian ini ya. Ini repot banget. Jadi mainin prinsip-prinsip bilangan prima ya. Lalu dua angka disebut relatively prime jika tidak ada faktor yang sama kecuali satu. Ya, jadi angka ini dengan perkalian ini tidak ada faktor yang sama ya. Jadi saling prima begitu ya. Sehingga key-nya yang dipakai untuk RSA itu adalah E ini. Jadi bukan P sama Q awal yang dijadiin key, bukan ya. P sama Q awal ini cuma buat mulai aja menghasilkan N. N itu sangat panjang perkalian. Lalu ada E ini yang relatif prima juga terhadap P-1 dikali Q-1. Lalu E sama N ini yang membentuk kuncinya. Jadi luar biasa ribet gitu ya. Ininya apa matematikanya ya. Lalu cari lagi D sehingga D kali E sama dengan 1 modulo ya. Ini pembagian tapi diambil sisanya angka prima gede ini. Ya jadi parah banget ya. Udah angka prima gede, key-nya diambil dari relatif prime-nya, lalu perkaliannya ini 1 modulo sesuatu angka prima gede ini yang dikalikan. Ya, sehingga dengan kata lain D dan E adalah multiplicative inverse of each other modulo ya. Jadi D dan E ini punya sifat matematika inverse perkalian gitu ya. Sehingga private key-nya yang berbeda dari public key-nya adalah D dan N gitu ya. Lalu ini dikasih operasi enkripsinya ini ya. P ini plain text-nya pangkat D dan E dibagi modulo N ya. Ini ingat D dan E ini bilangan-bilangan prima yang rese dan panjang yang hasil dari P dan Q kecil itu ya. Terus di modulo N, N adalah perkalian antara P dan Q kecil ya. Nah sehingga ini menghasilkan ciphertext-nya bisa P pangkat E modulo N gitu ya. Lalu nanti menghasilkan plain text-nya lagi dari C ini karena pakai key yang berbeda kan. Dia waktu enkripsi operasinya pakai E dan N. Tapi waktu decrypt pakai private key itu pakai D dan N. Ya, jadi C-nya ini ciphertext-nya dipangkatin D di modulo N ya sehingga P pangkatkan ciphertext-nya adalah P pangkat E dipangkatkan D lagi di modulo N ya sehingga PDE modulo N ini P mod N ini dapatnya P gitu ya. Jadi operasi matematika yang ribet melibatkan bilangan prima yang panjang terus di modulo yang bisa menghasilkan balik plain text dari ciphertext. Dan dengan tahu private key tidak bisa tahu apa key yang satunya lagi. Jadi kalau tahu public key ya, public key yang bisa ketahuan itu yang K1-nya, K2-nya nggak bisa ketebak gitu ya. Nah jadi dengan kata lain, kalau saya punya mesin yang sangat cepat ya, terus saya mau brute force key yang sekian ratus bit panjangnya dengan kecepatannya normal bisa makan ratusan sampai ribuan tahun. Even pakai parallel processing juga masih parah seperti itu, gitu ya. Itu apa intinya enkripsi itu seperti itu. Nah sehingga ya Bapak-bapak kalau perhatikan ya pembicaraan-pembicaraan soal quantum computing di internet ya. Kalau kita punya komputer yang levelnya level atomik ya di daerah apa kuantum gitu ya.
beroperasinya bisa dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Tiba-tiba semua enkripsi kita yang sangat kuat zaman sekarang bisa terancam. Karena komputer yang sangat cepat itu kalau disuruh brute force attack, tahu-tahu jauh lebih cepat ya. Sesuatu yang harus dihitung ratusan tahun sekarang dihitungnya eh, di dalam jangka waktu yang relatif singkat. Gitu. Jadi yang ditakutkan orang ya dari quantum computing adalah kapan-kapan semua metode kriptografi kita nggak cukup lagi gitu. Kalau yang beredar itu komputer-komputer kuantum. Untungnya komputer kuantum nggak ada yang praktikal zaman sekarang ya. Karena membutuhkan pendinginan yang sangat ruwet ya, pakai nitrogen cair atau apa ya, sehingga beroperasi di suhu yang sangat rendah, mendekati 0 Kelvin di situ di mana fenomena-fenomena kuantum itu bisa jalan gitu ya. Jadi biasanya mereka eksperimental tapi nggak ada yang praktikal quantum computing itu zaman sekarang ya. Cuma kan papernya di dalam 5 sampai 10 tahun terakhir mulai banyak ya. Terus Google punya eksperimen yang semacam itu. Ada perusahaan lain lagi yang punya juga ya. Pertanyaannya adalah kapan eh, komputer yang semacam itu jadi praktikal ya. Dan kapan seluruh metode security kita dan kriptografi kita harus migrasi lagi ke sistem yang lebih ruwet dan lebih keras. Karena yang dihadapi adalah quantum computers gitu ya. Jadi problemnya itu sih terhadap keamanan. Ya. Nah, kalau ujian atau apa, Bapak nggak diharapkan bisa menjelaskan itu RSA itu ya, kayaknya cukup ruwet. Kalau mau lihat penjelasannya mungkin rada simple, coba nonton videonya ya. Tapi kalau bisa apa memahami ada apa jenisnya ya dan kenapa itu bisa menyediakan kerahasiaan ya, prinsip dasarnya gimana ya, bisa diartikulasikan dengan cukup sederhana itu udah oke sih. Ya. Nanti kalau terpaksa belajar atau terpaksa kerja sama metode-metode enkripsi ya belajar lagi ya sesuai kebutuhan. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Agak ruwet juga ya. Jadi memang ya prosesnya ya. Tapi ya begitu itu menyediakan security di jaringan nih. Nah ini kita balik lagi ke atas ya. Kalau belum ada pertanyaan. eh Tadi ada aspek selain confidentiality dan integrity, data itu nggak berubah. Ada aspek authentication ya. Saya perlu memastikan bahwa orang yang diajak bicara itu benar dia. Ya. Ini praktek semacam ini kan juga udah dihadapi ya problem semacam ini dari sejak ada mata-mata ya atau spies ya. Karena mata-mata kan nggak ketahuan identitasnya ya. Tapi terus jadi gimana bisa tahu ya bahwa dia itu benar-benar mata-mata temen ya, bukan dari pihak lawan gitu ya. Ya, ini bertukar ini ya, bertukar password ya. Tok tok tok. Apa passwordnya ya? Apa? Burung elang mengincar tikus ya. Terus yang satunya harus jawab ya. Eh, Tikus terbang bagai kelelawar atau apa gitu ya. Nah, jadi dengan cara demikian ada passwording yang disetujui gitu ya. Terus bisa terjadi autentikasi ya. Oh, benar ini pihak yang harusnya diajak bicara ya. Tapi secara mesin itu yang terjadi apa? Ya jadi kalau ada sender sama receiver ya berusaha komunikasi, maka yang satu ini melempar ini ya, melempar sapaan gitu ya. Oke, mari kita ngomong ya. Lalu yang dilakukan oleh pihak itu untuk mengauthenticate lawannya adalah si receiver ini bisa kirim random number ya, random number yang di generate uh, once begitu ya. Ini disebutnya ini ya, bilangan random yang dipakai hanya sekali itu disebutnya nonce ya atau number ones ya. Nah, random number ini terus nanti di encrypt nih sama sendernya. Jadi dia lempar angka buat eh, apa untuk memastikan. Terus sendernya nanti encrypt ya, pakai metode enkripsi dengan key K. Nah, nanti kalau si receivernya bisa buka karena key-nya sama, oh berarti benar. Ini temen gitu ya. Lalu yang si sendernya kan juga mau tahu ya, mau checking juga receivernya apa, dia kirim random number yang lain, R aksen. Terus si receivernya harus encrypt juga. Kalau si sendernya bisa buka pakai key-nya cocok, ya berarti ini bener temen gitu.
Ya, jadi caranya melakukan autentikasi adalah via enkripsi. Ya, karena enkripsi itu kan sulit dibongkar ya. Jadi yang dienkrip apa? Random number aja dulu. Ya, kalau itu bisa ya, terus random numbernya sama ya, setelah dienkrip bisa di decrypt, ya udah berarti ini teman gitu ya. Jadi bisa cukup sederhana sih ya. Nah, kalau pakai public key cryptography ya, pakai yang apa? Asimetrik bisa juga ya. Jadi ini ngajak ngomong, terus ini langsung langsung di encrypt ya pakai key satu ya. Jadi random numbernya bukan random numbernya yang ditransmit, langsung udah di encrypt ya. Terus kalau dia bisa decrypt pakai private key-nya, dia kirim random numbernya balik, terus receiver ini mengenali oh itu random number yang dia kirim, yang dia decrypt tadi udah selesai. Ini autentikasinya berarti yang satu punya secret key, yang satu punya public key, terus udah beres gitu ya. Nah, problem lain yang cukup interesting ya. Ini ada beberapa pembahasan soal bagaimana menyediakan integrity ya. Basically dengan checksum. Terus checksumnya itu supaya menyulitkan bisa di-encrypt juga. Jadi ini ada data, ada checksum. Supaya checksumnya lebih sulit di-crack ya. Karena kan checksumnya harus dihitung nanti dibandingkan dengan datanya itu cocok atau enggak gitu ya. Nah, checksumnya bisa di-encrypt tuh. Ya, sehingga dibacanya aja susah gitu ya misalnya ya. Itu bisa ya untuk memastikan integrity. Nah, ya problem yang menarik yang lain ya yang saya ingin kasih lihat ya adalah ini ya. Kan di awal ya, kalau mau aman orang itu harus menyetujui key yang sama. Misalnya kalau dia pakai public key cryptography ya, kan dia harus tahu K yang sama ya. Tapi kita nggak mau ngelempar key-nya ke udara. Karena itu tadi ya, kalau key-nya yang dilempar ke udara itu yang disadap ya udah habis begitu ya. Jadi gimana caranya bertukar key tanpa melempar key-nya ke udara? Ya itu problem problem tersendiri gitu ya yang cukup menarik begitu ya. Nah, ini diselesaikan oleh Diffie-Hellman nih. Ya, sehingga ada ini ya Diffie-Hellman exchange begitu ya. Nah, caranya gimana ya? Caranya ini memainkan angka-angka prima itu tadi ya. Jadi prosedur ini mengasumsikan bahwa pengirim dan penerima sudah menyetujui penggunaan bilangan prima besar P tertentu ya. Jadi ada angka P tertentu bilangan prima besar yang disetujui ya. Misalnya panjangnya 1000 bits ya. Jadi sangat panjang ya. Lalu ada generator angka G yang lebih kecil dari P. Transmitter akan memilih bilangan random X. Ya, jadi ada dua angka prima yang besar P ya, lalu G yang lebih kecil. Terus ada bilangan random X yang untuk menghitung T. T itu adalah G pangkat X modulo P gitu ya. Jadi G dipangkatkan dengan bilangan random dibagi bilangan prima besar itu. Ya. Nah, receiver melakukan hal yang mirip ya, memilih angka random yang lain, yang Y, yang dia doang yang tahu ya. Terus dia menghitungnya G pangkat Y modulo P. Nah, P sama G ini udah sama-sama setuju, udah sama-sama tahu ya. Tapi berarti mereka membentuk K-nya itu dari P sama G ya. P sama G dikombinasikan dengan bilangan random yang di-generate pada saat kebutuhan mau komunikasi itu ya, yang satu generate X, yang satu generate Y ya. Lalu nah transmitter akan kirim T ke receiver, receiver kirim R ke transmitter ya. Jadi seperti ini. Transmitter kirim T, T-nya G pangkat X, receiver kirim R, G pangkat Y. Lalu di transmitter akan menghitung dari bilangan R yang dikirim itu R pangkat X modulo P. Sehingga dapatnya G pangkat XY modulo P. Lalu di receiver ngitungnya pakai T. Ya, tapi ngitung pakai T ini dapatnya juga G pangkat XY modulo P. Ya, lalu hasil perhitungan inilah yang dipakai sebagai key. Jadi di awal tuh bukan menyetujui key-nya. Di awal tuh menyetujui bilangan prima panjang tertentu P sama G ya. Terus generate random number X sama Y untuk bisa ngitung. Yang ditransmisikan di udara ini G pangkat X sama G pangkat Y. Key-nya itu nggak pernah lewat di udara. Dan key-nya itu di-generate di tempat.
dari data yang dikirim ini yang termasuk bilangan randomnya, ya, lalu di modulo P-nya udah disetujui. Gitu ya. Jadi dengan cara demikian, transmitter sama receiver itu punya key yang sama, tapi key-nya nggak pernah lewat di udara. Ya, dan key-nya dihasilkan dari perhitungan bilangan-bilangan prima panjang itu yang udah disetujui sebelumnya. Ya, jadi ini cukup cukup keren ya sebenarnya ya. Sehingga nggak usah melempar key ke udara. Yang penting ada Diffie-Hellman mechanism itu. Terus kalau mau bicara melakukan Diffie-Hellman-nya, terus jadi punya key, terus bisa enkripsi habis itu. Gitu ya. Nah, tapi di situ juga bisa ada problem ya. Problemnya adalah Diffie-Hellman itu rakus komputasi ya kan ngelihat itu ya bilangan prima panjang harus dihitung dipangkatkan dengan random number dan lain sebagainya harusnya sih ngitungnya cuma sekali di awal ya untuk generate key habis itu tinggal enkripsi pakai pakai key itu gitu ya nah tapi katakanlah kalau dia mau di apa di attack ya eh, sistem-sistem yang kayak gitu yang berat di komputasi ya. Nah, itu di ini aja di denial of service attack ya, dipaksa untuk ngitung melulu gitu ya. Kikinya gitu ya, diminta melayani terus diminta gitu ya. Itu nanti dia collapse tuh. Karena dia harus apa menghitung sesuatu yang panjang terus berulang kali terus banyak ya. Akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain yang lain, resource-nya dia habis. Ya, jadi denial of service attack itu eh, brutal ya dan sangat mudah dilakukan tinggal ngebom sistem ya terutama sistem-sistem yang melakukan komputasi berat rentan ya terhadap serangan yang semacam itu gitu. Nah tapi ada mekanisme pengamanannya juga gitu ya untuk mencegah yang kayak gitu gitu. Nah kurang lebih itu ya hal-hal yang menarik. Sisanya Bapak bisa baca sendiri ya penjelasan yang lebih nggak terlalu matematis ada di lecture notes. Kalau nggak puas dengan itu butuh yang lebih apa menyelam lebih dalam baca chapter 11 dari buku Garcia-nya sih. Ya. Mudah-mudahan paling nggak Bapak-Bapak jadi mendapatkan gambaran umum lah ya problem security itu seperti apa ya. Saya juga bukan ahli security sih karena nggak sehari-hari bergerak dengan kriptografi, enkripsi, dekripsi gitu ya. Eh, ada yang memang tugasnya seperti itu ya, kerjaannya, jobnya itu. Eh, tapi kalau Bapak misalnya, oh tapi udah punya tema skripsi sendiri-sendiri ya. Kalau mau sebenarnya ada project yang ngecek security sistem tertentu ya. Misalnya yang menarik ya itu ya, coba lagi recreate percobaan dengan software defined radio dan ngecrack kunci mobil lagi ya, lihat mobil-mobil modern seberapa parah gitu ya. Jangan-jangan tetap ada yang jelek gitu ya, kunci mobil modern. Sehingga kalau kita tahu sistemnya nggak bagus, ya harus ada behavior tertentu ya kita di dalam bermobil itu yang lebih apa ya, lebih menyulitkan ya kejahatan-kejahatan gitu ya. Misalnya, project-project yang semacam itu bisa dicoba lagi sih pakai software radio yang ada di lab. Kadang-kadang ada juga yang tertarik ya sama project-project semacam itu ada mahasiswa yang suka. Ada pertanyaan, komentar? Sekarang belum sih, Pak. Mhm. Pak Hansen, pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ya nanti kalau pas ada dan harus ada ya kapan-kapan diposting di forum ya supaya saya bisa jawabin terus mudah-mudahan pas saatnya ujian terus jadi udah tahu lebih dalam ya. Oke, kalau gitu kita sampai di sini malam ini. Selamat istirahat, sampai ketemu lagi minggu depan.